Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua sahabat. Jumpa kembali dalam Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 2 November 2020. Tidak terasa ya, 2 bulan ke depan kita meninggalkan tahun 2020. Tentunya banyak hal yang dilakukan oleh para pebisnis, pelaku usaha. Karena di akhir tahun biasanya mereka membuat laporan dan juga mengevaluasi kira-kira apa yang akan dilakukan di tahun depan. Nah, terkait dengan komunikasi bisnis, apa strategi yang Anda pilih? Diferensiasi produk, keunggulan biaya, atau fokus? Bersama Roni Herwin Mustamu, Direktur Keuangan Consulting. Nanti juga ada peluang untuk berbincang dengan pebisnis pelaku usaha yang lain yang sudah expert tentunya. Nanti kita akan ajak ngobrol, di mana untuk komunikasi bisnis kita ini juga disiarkan tidak hanya di LPPL Suara Sidoarjo, tapi juga di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Anda bisa menyaksikan secara visual juga di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo, kemudian juga di Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter kami bisa disaksikan juga di Twitter kami @susi_visual. Saya langsung sapa saja Pak Roni H. Mustamu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roni. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Terima kasih, pagi ini kita memulai sesuatu yang baru. Ya. Karena ini adalah hari Senin pertama pada bulan November. Betul. Begitu ya. Betul sekali Pak Roni. Ini bagi pihak-pihak tertentu akan menjadi tantangan besar karena sudah mulai mengumpulkan data kalkulasi kinerja pada tahun 2020 ini bagaimana, bagus atau tidak gitu. Sambil mempersiapkan supaya tahun 2021 bisa lebih baik berdasarkan pengalaman yang diperoleh pada tahun 2020. Iya. Mas Panji, sesuatu yang baru Pak Roni, sekaligus juga terlihat penampilan Pak Roni juga fresh, baru, habis potong rambut kelihatannya ini ya. Ya, dan ini adalah tantangan besar, waktunya juga untuk merenungkan apakah kita mau pakai taktik seperti biasa, sekedar reaktif terhadap perkembangan, atau kita berani kemudian untuk menemukan pola, menemukan mindset di balik itu semua, sehingga kita bisa mendesain rencana kita tahun depan. Ada yang mengatakan, ngapain kita mikirin tahun depan? Tahun ini aja belum tentu kita bisa bertahan, begitu ya. Tetapi pebisnis itu di mana-mana harus selalu bersikap optimis bahwa keberhasilan itu bisa diraih. Nah, kalau kita ingin berhasil, nomor satu mesti perencanaan, bukan sekedar merespon apa yang dilakukan lawan. Iya. Itu, Mas Panji. Betul. Meskipun di tahun 2021 kita juga masih dibayang-bayangi pandemi COVID-19 gitu ya Pak Rodi ya. Saya sapa juga untuk partisipan yang juga join lewat Zoom. Selamat pagi Pak Andreas yang ada di Medan, Sumatera Utara kalau tidak salah ini. Kemudian ada Ibu Belen, Bapak atau Ibu Belen, mohon maaf kalau saya keliru. Kemudian ada Pak Hanif Baskoro, Pak Irawan Hadi Kusuma, apa kabar Pak Irawan? Last week ini nggak join ya. Akhirnya untuk minggu ini bisa join kembali. Terima kasih Pak Irawan Hadi Kusuma. Kemudian juga ada Pak Rizky Rahmat. Kemudian ada seseorang yang di sini nggak muncul namanya, cuma ada model gadgetnya saja, J5. Selamat pagi untuk Anda. Lalu juga tak lupa saya ingin sapa Pak Rudi Balmatar. Selamat pagi Pak Rudi, apa kabar? Kelihatannya juga fresh ini Pak Rudi Balmatar. Jadi barusan ada, mungkin sedang ke samping gitu. Betul ya, baik. Nanti kita akan ada peluang untuk ngobrol dengan mereka yang ikut di Zoom ini, partisipan-partisipan. Tapi terlebih dahulu kesempatan untuk Pak Roni
menjelaskan lebih jauh mengenai apa strategi yang Anda pilih, diferensiasi produk, keunggulan biaya, atau fokus. Monggo Pak Rodi. Ya, terima kasih. Mas Panji, kalau kita mau bicara strategi, kita bisa kumpulkan itu 13-15 jenis, begitu ya. Nah, saking banyaknya, kadang-kadang orang malah nggak tertarik ngapain mikirin strategi. Padahal strategi itu adalah sederhana, membangun peta perjalanan. Kita suka bilang roadmap, begitu kan? Nah, membangun peta perjalanan artinya begini, kalau Anda adalah nahkoda kapal, kalau mau pergi ke Medan, begitu keluar dari pelabuhan, mohon maaf, begitu keluar dari pelabuhan Tanjung Perak, itu harus jelas pilihannya ke arah barat atau ke arah timur kalau tujuannya Medan. Nah, tapi karena bumi ini bulat, mau ke arah timur juga boleh, tapi kan perjalanannya jauh, menyeberang samudra, kemana-mana muter-muter baru bisa sampai Medan. Tapi kalau kita punya perencanaan strategik yang baik, maka kita langsung tahu bahwa oh berarti kita harus keluar dari Tanjung Perak, belok kiri ke arah barat. Nanti kemudian menuju ke arah utara, karena posisi Medan adalah di sisi barat utara dari kota Surabaya. Dan itu nanti orang bisa menghitung, saya harus lewat mana. Lewat yang ombaknya besar atau yang perairannya relatif teduh, gitu. Harus yang melawan arus atau tidak melawan arus. Nah, ini semua akan menjadi penting, karena kita harus siap-siap. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara tentang strategi, itu juga mesti jelas. Jelas artinya begini, kadang-kadang kan orang mengatakan kita tidak pernah siap, betul. Karena tidak pernah siap itu bisa terjadi, tapi kita punya pilihan. Ketika kondisi seperti hari ini yang sifatnya relatif emergency di mana-mana, karena orang masih belum bisa ketemu dengan pas formula menghadapi COVID ini, ada yang bilang, ya udah, saya ini masih pakai perahu dari bambu-bambu nih, getek nih. Yang penting bisa jalan terus, nanti di tengah sambil berjalan saya akan bangun. Nah, yang seperti ini ada risiko, tidak bisa agresif. Kenapa? Karena kalau ada ombak sedikit bisa tenggelam. Tapi ada yang berpikir saya harus merencanakan semuanya, setelah selesai bangun kapalnya jadi, baru saya berangkat. Itu boleh juga, tapi bisa saja nggak berangkat-berangkat. Atau kalah dalam kompetisi. Nah, karenanya Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, ada baiknya kita duduk bersama dengan tim internal, kalau ada konsultan dari luar juga bagus untuk menjaga objektivitas, kita bahas kemudian perusahaan ini mau dibawa kemana, mau jadi apa. Kita kepingin supaya konsumen atau calon pembeli itu melihat perusahaan ini sebagai apa. Contoh, ketika kita jualan air, kan Suara Sidoarjo ini sering muncul brand air kan. Nah, itu kan kita bisa lihat air itu mau dijual sebagai pelepas dahaga atau mau dijual untuk kepentingan kesehatan atau mau dijual untuk kepentingan lain. Nah, itu bisa-bisa saja, itu pilihan. Nah, banyak juga obat yang ketika dipasarkan itu tidak selalu sama dengan rencana waktu dulu penelitian tentang obat itu. Kenapa? Karena setelah diperiksa pasarnya, ternyata lebih menarik kalau kita jadikan obat ini obat X gitu misalnya. Nah, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, secara sederhana kita bisa membuatnya dengan kotak aja, sumbu X sama Y, garis ke atas dan garis ke kanan. Garis ke atas adalah kita bagi gitu. Siapa orang yang akan kita layani? Semua orang atau khusus segmen tertentu. Nah, sisi ke kanannya kita lihat kita mau kerjain apaan ini. Kita mau menghasilkan produk barang jasa yang terbaik, yang khas, yang unggul, itu disebut diferensiasi, yang beda dengan lainnya, atau kita akan hasilkan produk yang pokoknya paling murah. Kenapa? Karena biayanya murah. Nah, dari dua sumbu XY ini, maka akan muncul kombinasi.
kombinasi itu kan mestinya 4, tapi secara umum kita sebut 3, karena yang ketiga itu relatif sama. Yang pertama adalah kita memberikan kepada semua orang, tetapi produk itu khas. Diferensiasi namanya. Nah, diferensiasi yang untuk semua orang. Apa itu? Misalnya, kita mau jualan pakaian. Nah, pakaian yang untuk semua orang, tapi kalau beli baju dari saya, pasti awet. Warnanya tidak luntur. Dan ini misalnya, baju ini bisa dipakai, tidak mudah robek. Nah, ada lagi yang kemudian untuk semua orang, tapi biayanya murah. Itu bisa juga. Artinya apa? Yang penting harganya murah. Saya akan beli itu. Nah, di pasar-pasar itu sangat banyak yang kita sebut produk-produk curah, gitu kan. Silakan Anda datang kurma, itu kan ada kurma yang dimasukkan kotak, di box dengan kemasan sangat rapi. Tapi ada yang curah, Anda masukin plastik sendiri nanti ditimbang. Nah, itu biayanya murah. Karena ada orang yang memang cuma mau masuk pada fungsinya. Saya mau kurma, tetapi saya sebetulnya yang bisa terjangkau lah oleh saya. Nah, biaya murah. Ada lagi yang kedua, yang level bawahnya. Kalau tadi Sumbu XY kan yang sisi atas. Yang sisi bawah, itu kita memberikan layanan kepada segmen khusus. Orang-orang tertentu yang mau bicara kualitas. Contohnya motor gede, moge. Moge itu sudah khas dan biasanya kualitas tinggi, gitu. Tapi orang tertentu yang beli. Nah, itu fokus. Sehingga kita nanti bisa langsung desain layanannya juga seperti apa untuk orang-orang yang punya karakter seperti ini. Moge itu paling asik kelihatan. Jangankan motornya, aksesorisnya aja harganya sangat mahal. Atau sepeda yang sekarang ini. Sepeda itu harganya ada yang sampai ratusan juta. Jadi orang bersepeda sekarang ada yang untuk kepentingan sehat, tapi ada yang untuk kepentingan gaya hidup. Biar kelihatannya tren, biar kelihatannya saya kelas menengah atas, maka saya harus bersepeda. Gitu. Itu underdeal-nya mahal banget. Nah, yang sisi kanan, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, itu pertemuan antara biaya murah dengan segmen yang khusus. Apa itu? Misalnya, orang tertentu misalnya, segmen di dalam piramida pasar kita yang paling bawah, daya belinya rendah, tapi mau nggak mau dia kan juga pasti butuh mandi, dia butuh sikat gigi. Nah, maka untuk dia dibuatkanlah produk yang khusus. Bisa produk itu generik, tanpa brand, tapi ada yang pakai brand, tapi dibuat sachet. Mau mandi itu kecil-kecil gitu, yang penting cukup sekali mandi. Sikat gigi juga begitu, kecil-kecil, yang penting cukup sekali sikat gigi. Nah, hal yang seperti ini Mas Panji, jadi pilihan kita. Kalau kita tahu kita mau lari kemana, maka akan mudah buat kita untuk menjaga atau mendesain kerja tim. Kemudian kita juga bisa memberikan atau mempersiapkan layanan terbaik bagi semua calon pembeli dan produk seperti yang mereka butuhkan. Jangan lupa layang-layang misalnya. Ada orang yang mau layang-layang itu sangat besar dan memang keren desainnya. Dia akan keluarkan uang jutaan rupiah untuk itu. Tapi ada orang yang layang-layang, yang penting bisa terbang aja deh. Modelnya segi 4, yang penting bisa terbang dan suka begitu ya. Kertasnya bahannya sangat tipis, gitu, mudah robek dan sebagainya. Kira-kira itu, Mas Panji, supaya kita bisa menyiapkan diri pilihan-pilihan mana aja yang mau kita kembangkan. Baik. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih Pak Roni sebagai pembuka di komunikasi bisnis kita untuk pagi hari ini. Saya ke Pak Rudi Balmatar. Selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi masih belum di unmute kelihatannya, kalau lihat dari logo mikrofonnya. Baik, mungkin Pak Rudi lagi ada sedikit keperluan ini. Kemudian saya coba geser ke Pak Irawan Hadikusumo.
Pak Irawan Hadikusumo ini yang saya ketahui adalah konsultan keuangan. Pak Irawan, selamat pagi. Itu Pak Rudi sudah ada itu. Oh, Pak Rudi sudah ada. Pak Rudi dulu aja. Oke, monggo. Baik. Monggo Pak Rudi. Wah, ini suasananya seolah-olah berada di pantai nih, luar biasa. Hati-hati kena ombak ini, Pak. Karena yes, sebab Filipina ada typhoon kan. oh, betul. Karena juga ada fenomena La Nina juga kabarnya ini. Imbasnya Betul, ke betul, ombak pasang. Baik, kalau dari pengamatan Pak Rudi Balmater seperti apa ya? Karena kita tahu contohnya begini Pak, kalau saya mengilustrasikan ada satu produk telepon dari China ya, yang dimana dia itu memang sampai sekarang juga digemari, dan ketika melaunching produk baru, ada beberapa segmen yang akhirnya dia sikat habis, mulai dari keunggulan produknya, kemudian harganya yang bisa dikatakan reasonable, dan itu membuat pesaingnya akhirnya membuat harganya diturunkan. Apakah dimungkinkan bagi produk itu untuk menyasar semua hal, mulai dari keunggulan produk, kemudian harga yang more cheap dibandingkan yang lain, dan juga fokus begitu Pak Rudi? Monggo. Selamat pagi dan terima kasih pada teman-teman. Juga tadi saya mulai mendengar penjelasan dari Profesor Roni mengenai differentiation. Sebelum saya akan memberikan tanggapan, sebenarnya ini awal November semua TBK perusahaan sudah mulai menyelesaikan mengenai penyusunan anggaran tahun 2021. Itu diharuskan sebab para investor sudah mulai bertanya bagaimana kinerja daripada perusahaan. Pada saat ini kemungkinan kita punya TBK lebih 450 perusahaan di Jakarta Bursa. So saya sebagai juga menjadi independent director atau audit committee selalu memonitor mengenai penyusunan rencana tahun depan. Dan salah satu yang tanggung jawab daripada direksi adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan daripada perusahaan. Kalau kita bicarakan mengenai pertumbuhan perusahaan, pertanyaan yang mendasar ini adalah apakah produk-produk yang kita miliki masih bisa laris pada tahun yang akan datang. Dan apa yang kita harus lihat sebagai menjadi opportunity supaya kita mempertahankan pertumbuhan tahun depan. So ini adalah salah satu KPI atau tanggung jawab daripada direksi. Nah, tadi dibahaskan bahwa kalau memang kita melaunch mengenai produk, memang ada keunggulannya. Ya, seperti dulu kalau kita mengamati Apple produk. Apple is salah satu contoh yang very inovatif. Namun pricingnya is very high, terlalu mahal dibandingkan dengan similar produk yang kemungkinan production daripada China. So ini sebenarnya kalau kita lihat situasi di Indonesia, memang oleh karena Apple is very expensive, jadi kemungkinan yang unggul di Indonesia ini adalah produk dari China atau mungkin dari South Korea. So because of the price issue, ini adalah satu price issue. Pemakaian atau usefulness daripada produk the same. Kenapa saya harus mempertahankan atau memilih yang very expensive? So this is also, ini adalah sama dengan penjelasan tadi daripada Profesor Roni bahwa memang seseorang leader daripada marketing memang harus melihat bagaimana keunggulan daripada produk. Is it a pricing difference? Is it quality difference? Or service difference? Kan gitu. So, ini adalah salah satu yang dipikirkan oleh para marketing team supaya mempertahankan performance
pada tahun yang akan datang. So we have so many examples. For example, cosmetics. Kadang-kadang kalau kita lihat cosmetics dari Indonesia yang diproduksi, terus teranglah tidak juga bisa kalah dengan yang dari luar negeri. Tapi differentiation daripada mereka is the packaging. Kadang-kadang kita di sini simple plastik, sudah 25 tahun masih laris because the price mungkin murah. But kadang-kadang the quality is good. Saya pernah diceritakan bahwa, saya dapat packaging yang bagus, tapi isinya local product, seperti gitulah. So, jadi ini semacam lesson bagi kita bahwa memang the marketing team also harus dipikirkan bagaimana differentiation of the product. You see? Like for example dalam bidang advisory, ya, Pak Irawan, saya sendiri sebagai advisor, kalau memang keterampilan kita hanya terfokus dengan satu jasa, kemungkinan terbatas pada tahun depan. Sebab tahun depan ini sudah masalah perusahaan mengenai likuiditas, mengenai penanganan piutang, penanganan aset, itu beda. Jadi ini harus ada pengertian, seseorang yang memberikan jasa harus ada pengertian beberapa model teknik daripada penanganan perusahaan dan keuangan, sama dengan pengertian mengenai hukum, pengertian mengenai disiplin yang lain. Jadi survival kita ini sulit dipertahankan kalau cuma our keterampilan terfokus dengan satu segmen. Kita harus ada broadening. Sebab kalau kita melihat perusahaan, problemnya bukan hanya di satu segi, but ada beberapa isu. So ini semacam juga survival bagi kita sebagai salah satu advisor daripada bisnis. Ini yang saya katakan bahwa time to think how to sustain, bagaimana mempertahankan our relevance, the relevance of our product, the relevance daripada skill, dari relevance daripada services. All of this harus dipikirkan supaya kita bisa survive untuk 2021. So ini yang saya bisa bantu dalam pembicaraan mengenai differentiation issue. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi Balmater. Mungkin kalau di antara Anda pendengar dan pemirsa yang belum tahu Pak Rudi ini juga adalah komisaris di beberapa perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia maupun di Bursa Efek Singapura. Dan juga Pak Rudi ini aslinya adalah orang Filipina, begitu ya Pak Rudi ya? Yes Pak. Baik, saya sapa juga dulu sebentar sebelum geser ke partisipan yang lain. Saya juga perlu ingatkan untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 0821 3264 109 atau juga Anda bisa komen di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live atau di LPPL Suara Sidoarjo. Selamat pagi juga untuk Pak Bayu Suta, lalu juga ada Pak Pitra Widyadi. Jauh-jauh dari Gunung Kawi ini Pak Pitra. Kemudian Pak Rizky Rahmat, Pak Stephen CH juga. Ada seseorang yang pakai nama gadgetnya ini 5 Pro. Selamat pagi juga untuk Anda. Terima kasih juga sudah join ini. Baik, peluang untuk Pak Irawan Hadikusumo. Selamat pagi Pak Irawan. Selamat pagi Pak Panji. Baik, ada tanggapan Pak Irawan terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini tentang diferensiasi produk, keunggulan biaya atau fokus. Silakan Pak Irawan. Ya, terima kasih Pak Roni, presentasinya bagus, singkat tapi padat. Yang saya komentarin lebih banyak dari sisi finance. Pertama tentang harga murah tadi yang diberitahu oleh Pak Rudi Balmater. Menurut saya diferensiasi harga murah itu juga bisa sebagai salah satu key untuk mendongkrak penjualan kita. Walaupun seperti Pak Rudi bilang bahwa tetap mempertahankan kualitas, jangan sembarangan karena murah jadi disepelekan. Kita ambil contoh aja produk China. Kebetulan saya saat tahun 95 sudah masuk China, sesudah keluar dari Arthur Andersen karena handle holding company dari Singapura dan Indonesia. Tahun berapa Pak Irawan? 95. 95. Oh, berarti sesudah peristiwa Tiananmen itu ya, tahun 88.
Iya, saya nggak ingat ini Diana Alman atau enggak, karena saya fokus ke bisnis. Di mana saat itu saya masuk pada saat China belum semakmur sekarang. Bahkan saat itu saya mendarat landing pertama kali di bandara Nanjing. Nanjing itu bandaranya masih bagusan Juanda, apalagi di compare sama Cengkareng gitu. Tapi berapa bulan kemudian Juanda udah kalah, berapa tahun kemudian Cengkareng kalah sama bandara Nanjing. By the way, karena itu awal-awalnya China bangkit, saya sempat bicara dengan beberapa orang direksi BUMN. Karena rata-rata saat itu kebanyakan BUMN. Rata-rata saat itu ya, belum seperti sekarang, masih entrepreneurnya masih baru pada mulai bergerak. Basically yang saya dapat informasi dari mereka, dan informasi cukup akurat karena itu adalah direktur-direktur BUMN, mereka mendapatkan harga bahan baku murah, sehingga produk mereka bisa murah. Itu kuncinya. Karena mereka memperhatikan hulu industri, government fokus ke hulu industri. Hingga sekarang efeknya, let's say, saya putus aja biar singkat. Kemudian saya kan sesudah itu join dengan 5 tahun lalu, 10 tahun dan 5 tahun lalu join dengan manufacture industri plastik. By the way, plastik Indonesia walaupun sudah ada pabrik 1-2 di apa itu namanya daerah Jawa Barat, tapi produk yaitu biji plastik masih lebih murah impor. Ya, masih lebih murah impor. Karena kenapa? Tadi itu hulunya Indonesia itu lemah sekali. Efeknya apa? Sebenarnya harga jual packaging di Cina atau di tempat lainnya lebih murah dari packaging di Indonesia. Itu aja. Jadi satu sisi aja sudah lebih murah. Jadi maksud saya diferensiasinya di sana. Diferensiasinya bahwa diferensiasi nggak harus harga mahal, bisa harga murah. Contoh lainnya lagi, tadi yang disebut HP Xiaomi oleh Pak Panji. Xiaomi kita tahu diferensiasinya adalah dengan cara memotong jalur distribusi. Mereka sendiri yang salurkan ke end user dengan kualitas bagus. Kasarannya bahkan mereka selalu Uber apa yang dilakukan oleh Apple tadi yang disebut oleh Pak Rudi. Jadi walaupun tentunya ya memang kita tahu ya tidak sekualitas Apple, tapi is okay lah untuk harga yang saya nggak tahu, mungkin 20% lebih murah daripada Apple ini ya. Itu poin saya. Jadi diferensiasi tidak harus harga mahal. Oke. Yang kedua, saya sikapi dalam hal kosmetik tadi, ada contoh truly story yang Pak Rudi tadi sebut juga tentang kosmetik ya. Saya punya teman ownernya salah satu kosmetik besar di Indonesia ya. Itu. Dia cerita ke saya, Pak Irawan, kalau you beli kosmetik yang untuk let's say misalnya menghaluskan kulit muka dan sebagainya, atau jerawat untuk anak ya. Sebenarnya itu produk saya yang dikemas dikasih brand aja oleh dokternya, dokter yang biasanya buka apotek ya, kita tahu memang walaupun nggak boleh tapi ya semua itu lazim ada di Indonesia. Harganya dia bilang saya jual cuma sekitar 10.000, 20.000, dijual oleh dokter itu ratusan ribu. Nah, maksud saya diferensiasi ini mungkin Pak Roni nanti bisa nambahin karena Pak Roni lebih pintar tentang ini, adalah diferensiasi itu harus memegang juga salah satu key yaitu brand. Karena kenapa? Walaupun pabrikan kosmetik tadi punya brand, tapi brandnya tidak sekuat tadi itu disarankan oleh dokter yang merawat kulit muka dari anaknya kita atau kulit muka dari kita sendiri. Itu tentang brand. Menurut saya Indonesia masih lemah ya dengan brand ya. Memang ada beberapa brand yang kuat di Indonesia, tapi kebanyakan kita ini entrepreneur kurang terlalu aware, kurang berani investasi untuk brand. Ya, mereka tahu bahwa brand itu berharga, tapi kurang berani investasi dalam pengertian promo dan sebagainya. Yeah. Itu diferensiasi yang ada. Oke, demikian dulu Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Irawan untuk sedikit pemaparannya. Saya geser ke Pak Pitra Widyadi. Ini beliau adalah pegiat sociopreneurship, mengembangkan kopi organik berbasis masyarakat sosial di Wagir, kaki Gunung Kawi, Malang. Pak Pitra, selamat pagi Pak Pitra. Selamat pagi Mas. J.
Mungkin bisa ditampilkan visualnya juga Iya. Pak, karena kami juga siaran secara visual ini. Eh, Sudah ya? ini Oke, sudah. baik. Iya. Pak Pitra, omong-omong usaha apa ini Pak sekarang Pak? Saya saya melakukan yang namanya BDS, bisnis partner bagi usaha pertanian di perusahaan, Mhm. di memberikan Ya. Halo Pak Pitra. Putus-putus ini koneksinya, kelihatannya sedikit ada kendala. Baik, nanti akan ada peluang untuk kembali ke Pak Pitra kembali. Kita akan jeda dulu dengan beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Bibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 9978 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma.
News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama di Komunikasi Bisnis dengan tema apa strategi yang Anda pilih, diferensiasi produk, keunggulan biaya, atau fokus. Dan tadi sebelum jeda sempat terhubung dengan Pak Pitra. Saya coba kembali terhubung dengan Pak Pitra. Pak Pitra. Ya. Oke, mudah-mudahan sinyalnya ini jelek. Sinyalnya kuat ini. Sudah baik. Kulaan banyak ke Telkom tapi nggak pernah dikasih baik. Mudah-mudahan sinyalnya terang warna rambutnya Pak Pitra ini yang luar biasa ya. Eye catching ini. Pak Pitra, kopi yang berasal dari masyarakat yang Anda pasarkan begitu, kalau bisa dikatakan begitu ya Pak Pitra? Sebetulnya membantu memasarkan. Kalau pasarnya sudah jadi ya mendorong mereka untuk memasarkan sendiri sebetulnya. Itu kopi dalam bentuk saset atau kopi yang sudah jadi atau bagaimana nih Pak Pitra? Kopi OC asalan jadi yang kering bin itu. Oke. Lalu kopi yang sudah di roasting atau kopi bubuk. Jadi langsung dari petani ya. Jadi mendorong mereka meningkatkan kualitas, lalu menghubungkan dengan pasar, membantu membuat packaging yang bagus, yang bisa diterima dan ramah lingkungan. Yang paling penting di sini ramah lingkungan ya. Baik. Jadi kita mendorong untuk mengurangi plastik. Jadi kalaupun di packing ya packingnya dengan kertas atau packing non itu. Jadi yang bisa didaur ulang begitu Pak Pitra ya? Iya, tidak hanya didaur ulang sebetulnya, banyak cara yang bisa dilakukan ya. Ramah lingkungan lah istilahnya. Selain itu juga memberikan asistensi untuk budidaya, tidak hanya kopi sebetulnya, tapi produk-produk pertanian usaha kecil sebetulnya. Saya spesialis usaha kecil. Jadi kalau kecil mikro gitu. Jadi kalau menengah ya udah biar berdiri sendiri. Baik. Biasanya kalau udah menengah udah bisa. Iya. Yang mikro kecil ini yang tidak ada yang proteksi sebetulnya. Betul. Jadi luar biasa ini. Saya bisa kasih apresiasi pada Pak Pitra karena juga ikut mengembangkan perekonomian mikro lah istilahnya begitu. Tapi di sisi lain kita tahu bahwasanya untuk pasar market kopi itu kan luar biasa ya, dari perusahaan skala besar, menengah hingga perusahaan kecil. Strategi apa yang Anda lakukan supaya bisa survive ini di tengah banyaknya ragam jenis kopi yang beredar di pasaran ini Pak Pitra? Mas, di Indonesia itu sekarang ada gap 20% produksi kopi ya. Di 20% itu impor. Jadi sebetulnya di Indonesia ini kekurangan kopi, bukan berlimpah sebetulnya. Nah, yang coba saya kembangkan di sini hanya tingkat lokalan saja, jadi menghimpun kafe-kafe kecil di Malang, hubungkan dengan petani kopi kecil begitu. Karena kafe-kafe kecil itu juga terjadi gap pasokan kopi lokal sebetulnya. Dan main besarnya tidak sharing ya. Jadi kemampuan sharing dari usaha kita itu lemah ya. Dia hanya mengambil keuntungan sendiri tapi tidak melihat konteks yang lebih luas ke tingkat masyarakat, terutama untuk produk-produk kecil. Itu sih pendapat saya ya. Jadi kalau dilihat dari konteks secara makro, kopi di Indonesia masih kurang sebetulnya. Iya, meskipun Indonesia dikenal sebagai penghasil biji kopi terbesar keempat sedunia ya, sesudah Brasil, Vietnam dan juga Kolombia. Tapi seperti yang Anda paparkan tadi, ternyata stok untuk dalam negeri juga masih relatif kurang. Baik, terima kasih Pak Pitra sudah berbagi pengalaman. Baik, semoga sukses untuk aktivitasnya. Saya coba geser ke redaksi karena ada beberapa pertanyaan yang tadi juga sudah disampaikan melalui SMS atau WA ke 0821 3264 109. Bentar. Oke, Karin. Iya, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Dewi Kristiana di Krembung. Memilih strategi dari 3 hal itu tadi menurut saya agak memusingkan. Tapi di sisi lain,
Diferensiasi harga jual dan fokus utama itu masih kurang, dan menurut saya menjadi humble kepada customer adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dan alhamdulillah selama ini karena saya menerapkan strategi bisnis seperti itu, bisnis saya tetap lancar meskipun dengan adanya pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua dari Jeffrey di Tanggulangin. Jarang sekali ada masyarakat yang memilih kualitas daripada harga. Seperti contoh, akhir-akhir ini saya mencoba bisnis kerudung. Memang pemasaran kerudung sendiri saat ini meningkat. Di satu sisi, teman saya lebih dulu menjual dengan harga yang murah, dan saya menjual dengan perbandingan jarak harga yang tidak terlalu jauh tapi memiliki kualitas yang bagus. Sempat ada teman yang bertanya-tanya kepada saya tentang bisnis saya ini, dan ketika saya sudah menjelaskan semua dan mengajak teman saya untuk membeli produk saya, teman saya malah bilang kalau lebih memilih produk milik teman saya karena harganya lebih murah, dan dia juga mengatakan nggak apa-apa kualitasnya nggak bagus, yang penting harganya murah dan bisa beli banyak warna. Oke, terima kasih pertanyaan yang sudah disampaikan ke SMS atau WA di 08213264 109. Sebelum ditanggapi oleh Pak Roni, saya juga ingin menyapa Ibu Marsudi Lestari Ningsi. Beliau adalah dosen Stisia Surabaya di Menur kalau tidak salah ya. Selamat pagi Bu dosen, apa kabar Bu Marsudi? Semoga enjoy di forum ini. Next time mungkin bisa join kembali ya Bu Marsudi ya. Ya, terima kasih. Jadi kuliahnya masih online nggak Bu? Atau sudah tatap muka? Masih Pak. Masih online ya? Masih. Ya. Rencananya sampai kapan belum tahu ya? Akhir tahun ini mungkin. Sekarang kita ini blended ya, jadi ada online dan ada yang offline. Oh, jadi istilahnya 50-50 gitu ya Bu ya? Iya, belum, baru 30%. Oh, 30%. Baik, ya. Baik. Semoga lancar ini untuk aktivitasnya mengajarnya di kampus nih Bu dosen. Ya, lancar ya. Terima kasih. Baik, saya geser ke Pak Roni. Pak Roni, monggo tanggapannya Pak. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Andreas lewat chat di Zoom ini. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Yang Pak Andreas dulu ya. Siap. Pak Andreas, terima kasih. Itu kalau ditanya apakah ada perusahaan yang tertarik dengan kegiatan seperti Pak Andreas, sebetulnya kegiatan Pak Andreas ini mirip seperti yang dilakukan oleh Pak Fitra Widyadi, yaitu berbicara tentang bisnis yang sangat peduli pada lingkungan. Sekarang isu sustainability itu menjadi perhatian yang sangat kuat dari investor. Bahkan di Indonesia itu ada yang namanya Sustainable and Responsible Investment Index di Bursa Efek Indonesia. Kebetulan tahun 2014 sampai 2016 saya adalah chief analysnya. Jadi sekarang banyak investor yang akan tanya keberlanjutan atau sisi sustainability dari sebuah usaha gitu. Yang intinya adalah apakah peduli lingkungan, apakah peduli dengan manusia, apakah peduli dengan etika bisnis, kira-kira itu. Tetapi kalau di Indonesia sendiri, model yang seperti ini, itu masih banyak pemain-pemain yang dari luar negeri, investor yang dari luar negeri. Kalau di Indonesia, lebih banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan konsep sustainability-nya sebagai kemitraan dengan warga. Jadi kalau dulu kita suka menyebut istilah corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi kalau investor yang masuk murni ke sana itu masih agak mesti dicari, dipilah-pilah gitu ya. Tetapi ada perusahaan-perusahaan besar TBK di Bursa Efek Indonesia itu yang sangat peduli dan mereka ini bisa didekati. Gitu. Sehingga kemudian dikembangkan kemitraan. Lumayan lah hasilnya bisa sangat bagus gitu. Karena mengintegrasikan apa yang dikembangkan oleh masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pak Andreas, ini tidak lepas dari circular economy, ekonomi sirkular yang sedang dikembangkan. Sekarang ini kalau nggak salah sudah tahun keempat menuju tahun kelima. Gitu. Kemarin tahun keempat harusnya dilakukan pertemuan di Surabaya, tetapi akibat COVID diubah kemudian menjadi webinar. Perhatian ke arah sini akan sangat besar. Jadi Pak Andreas sama teman-teman ini lihat aja terus gitu tren yang ada di perusahaan itu dikejar sehingga nanti mereka akan
masuk. Karena betul yang Pak Andreas sampaikan dan Pak Pitra juga pasti, kalau bicara yang seperti ini, ROI bukan hitungan utama, gitu ya. ROI bukan hitungan utama. Nah, masuk ke yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi Kristiani dari Krembung. Betul. Karenanya tadi saya menyampaikan ada 4 yang suka dikelompokkan menjadi 3, yaitu diferensiasi, biaya murah, atau fokus. Nah, perusahaan itu harus memilih siapa yang dia layani. Gampangnya begini, kita beli minuman bersoda di pinggir jalan dengan botol yang sama, itu harganya akan berbeda dengan minuman bersoda dengan botol yang sama kalau disajikan di hotel bintang 5. Karena ada konteks, ada harapan, macam-macam yang akan muncul di sana. Padahal dari pabriknya itu keluar sama persis. Gitu. Jadi ini mesti kita lihat siapa yang akan kita layani. Kalau Bu Dewi Kristiani memang arahnya kepada para pelanggan yang biaya murah, nggak apa-apa. Biasanya marginnya tipis, tetapi volumenya tinggi. Gitu. Nah, yang seperti ini, komplain-komplain terhadap kualitas biasanya nggak seberapa. Tetapi hati-hati. Kenapa? Karena ada yang namanya efisiensi proses produksi. Semakin ini tinggi, maka perusahaan pesaing yang berkualitas baik itu akan punya kemampuan untuk memberikan harga yang sama, bahkan bisa lebih rendah. Karena itu kita lihat, ada produk yang tadi disebut oleh Pak Irawan, produk impor itu bisa lebih murah daripada produk yang kita buat di sini sendiri, gitu. Karena kenapa? Karena bagian industri hulunya sana memang sudah baik. Nanti saya akan singgung sedikit soal itu. Yang kedua, Pak Jeffrey tadi, murah dan kualitas. Ini balik lagi, siapa yang akan kita layani? Ada orang tertentu yang dia cari murah. Pasti yang dia cari murah. Tapi ada orang yang tertentu, begitu harganya murah, dia nggak mau beli. Saya beri satu contoh. Ini contoh kisah nyata yang saya alami sendiri. Waktu saya mahasiswa dulu, S1, saya lumayan aktif gitu. Nah, suatu saat kami ini harus menggunakan jas, teman-teman mahasiswa ini. Kami pesan jas itu. Sebetulnya blazer lah, bukan kategori jas gitu ya. Tapi dia bilang, ini harganya murah. Nah, waktu itu ada jas yang digarap oleh penjahit yang sama, itu milik pejabat-pejabat di Jawa Timur. Nama-nama terkenal, orang-orang nomor 1 di bidangnya. Harganya luar biasa. 6, 7, 8 kali lipat dari harga kami. Orangnya yang menjelaskan. Sebetulnya ini sama yang menjahit saya. Sama persis ini. Tetapi orang-orang ini kalau saya beli harga murah, mereka nggak percaya. Mereka berpikir kualitasnya jelek. Ya sudah saya beri harga mahal. Nah ini juga yang kemudian menjadi tantangan. Karena itu para pengusaha harus punya syaraf baja. Dia mungkin dapat margin tebal, tetapi pembelinya mungkin tidak banyak. Sama seperti kita mau lah jualan motor atau mau jualan mobil yang harganya miliaran. Lalu jualan mobil atau jualan helikopter lah, mungkin belum tentu 1 bulan laku 1. Gitu. Tapi sekali laku kita bisa rekreasi keliling dunia. Sementara motor sebulan mungkin harus laku 1000 unit gitu, supaya bisa bernafas. Nah, hal ini adalah pilihan, mau sedikit-sedikit dengan volume besar atau mau fokus melayani pihak tertentu gitu, Pak Jeffrey. Jadi murah lawan kualitas itu memang pilihan, jadi nggak bisa ditabrakkan mana yang lebih baik misalnya. Karena itu betul-betul pilihan, masing-masing membawa syarat. Saya setuju dengan Pak Irawan Hadikusuma dan Pak Rudi Balmater tadi tentang yang namanya diferensiasi, itu kan sesuatu yang unggul, sesuatu yang hebat, yang lebih baik. Biasanya memang kualitas, gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukannya dengan harga murah. Karena itu yang tadi suka disebut sebagai efisiensi produksi. Walaupun kalau ahli seperti Michael Porter mengatakan efisiensi produksi itu bukan strategi, gitu kan. Karena itu masih masuk ke dalam bagian harga murah. Saya suka dengan yang disampaikan oleh Pak Irawan tadi, Hadikusuma, itu kami menyebutnya industri cluster atau pengelompokan industri.
Jadi ada hal yang sifatnya geografis, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Kalau kita mau memproduksi sesuatu, misalnya pabrikan, atau mau jualan sesuatu, mesti jelas kalau pabrikan itu bahan bakunya ada nggak di sekitar sini. Dan bahan baku itu berkualitas nggak? Apakah bahan baku yang berkualitas itu harganya berkawan nggak? Apakah pasokannya nanti lancar atau tidak? Dan seterusnya. Kualitasnya bisa konsisten apa enggak? Kedua, kita bicara tentang teknologi yang kita butuhkan ada apa enggak? Kalau teknologinya enggak ada, kita carinya dari mana? Nah, yang ketiga adalah bicara tentang manusia. Manusia ini sekedar sumber daya manusia atau manusia bersumber daya? Orang yang punya kemampuan untuk selalu tumbuh. Karena banyak orang yang mengaku punya pengalaman 10-20 tahun, sebetulnya enggak, dia cuma punya pengalaman 1 tahun yang diulang 10 atau 20 kali. Tidak ada kebaruan tiap tahunnya. Padahal manusia bersumber daya itu adalah orang yang punya kemampuan untuk selalu tumbuh menjadi lebih baik dan menemukan hal-hal yang baru setiap tahunnya. Bila perlu setiap 3 bulan, setiap bulan, begitu. Nah, ini Mas Panji, pertanyaan dasar. Tadi yang disebut oleh Pak Irawan, misalnya di Tiongkok, di sana kalau mau investasi, memang begitu pertanyaannya. Anda butuh bahan baku apa? Anda butuh manusia yang seperti apa? Teknologinya apa? Nah, mereka bahas, ada apa enggak? Sehingga bisa mensupport. Kita di kota Qingzhou, di Guangxi, itu disiapkan sebetulnya satu klaster untuk negara-negara dari ASEAN. Logo Indonesia, bendera Indonesia sudah ada, pabriknya yang belum ada, begitu. Di sana. Kebetulan tahun lalu saya diundang pemerintah RRT untuk melihat fasilitas-fasilitas itu. Jadi mereka memang masuk ke sana. Nah, tadi terkait dengan diferensiasi kosmetik brand. Tadi ada dokter. Dokter itu statusnya adalah influencer, orang yang memberikan pengaruh. Nah, orang yang memberikan pengaruh itu biasanya dalam tanda kutip ada otoritas. Dokter itu punya otoritas tertentu terhadap pasien, sehingga rasa percaya pasien kepada dokter sangat tinggi. Maka apapun yang dikatakan dokter, itu dia akan cenderung percaya. Saya belum pernah dengar sampai hari ini, ada pasien yang waktu mau berkonsultasi sama dokter, tanya dulu, dokter tolong tunjukkan dulu itu nilai-nilainya dokter berapa. Boleh nggak saya baca transkrip? Nggak pernah ada. Gitu. Kenapa? Karena ada otoritas, kita percaya. Sehingga dokter tertentu bisa saja kemudian melihat ini sebagai peluang. Terus mengambil margin yang tebal. Itu boleh-boleh saja. Ini soal endorser, soal siapa yang memberikan pengaruh. Nah, itu juga buat produsen adalah pilihan. Karena banyak juga produsen yang sengaja mengambil tipis endorsernya atau influencernya atau retailernya yang kemudian mendapat banyak. Di banyak perusahaan itu dapat net profit 6%, 7% udah seneng gitu kan. Tapi nanti retailernya itu bisa dapat 20%, 25%, bahkan ada yang sampai 39% atau lebih. Nah, ini pilihan. Kanal distribusi apa yang akan Anda pakai, kira-kira gitu, Mas Panji. Tadi saya sudah singgung juga soal biji plastik itu sama, karena di luar itu industri klasternya sudah baik. Contoh, Mas Panji, di Sidoarjo, saya masih ingat Pak Basuki sekarang Menteri PUPR, dulu beliau adalah Ketua BPLS yang pertama. Waktu membangun tanggul-tanggul itu, beliau mengeluh. Masa saya mau cari semacam lem untuk mempertahankan tanggul-tanggul itu supaya tidak mudah rontok? Itu nggak ada di Indonesia. Beliau mengatakan, negara sebesar ini, kebutuhan yang sangat dasar seperti itu nggak ada, harus impor. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji, memang harus dipikirkan. Saya mendengar sih, pemerintah Jawa Tengah, itu Pak Ganjar mendesain hal-hal seperti itu sehingga industri klaster bisa terjadi. Gitu, Mas Panji. Baik. Pak Roni, sebelum nanti ada closing statement dari Pak Roni, ini sebentar saya bacakan dulu. Ternyata ada pertanyaan yang juga disampaikan lewat channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo dari M. Rizal. Pertanyaannya, di masa VUCA World yang serba tidak pasti dan pandemi ini, apa yang harus dilakukan bagi orang yang baru merintis usaha dan kira-kira bisnis apa yang bisa hype?
Salam buat Pak Jupri dan anak-anaknya. Selamat pagi. Terima kasih Pak M. Rizal yang sudah memberikan komentarnya di channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Monggo Pak Roni sekaligus juga tanggapan serta closing statement. Ya, Pak Rizal, menariknya di Indonesia ini sebetulnya kita mau bisnis hampir apa saja itu bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena memang belum ada. Banyak sekali yang kita belum punya. Nah, sekalinya kita punya, seperti yang tadi dikatakan Pak Irawan, industri klasternya tidak terbentuk sehingga menjadi lebih mahal. Jadi kalau Pak Rizal ini bisa kemudian mau masuk ke industri tertentu, di sektor tertentu, di wilayah tertentu, mesti dilihat gitu, bagaimana wilayah itu nanti mereka. Di Jawa Timur ada beberapa titik yang kalau istilah saya, kami sarankan masuk aja ke sana, karena potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan apa saja begitu. Jadi VUCA itu lebih kepada apakah kita ini ujung akhirnya punya kemampuan untuk menjadi kreatif, inovatif, dan inventif. Sehingga bisnis itu tidak seperti dulu lagi. Kenapa saya tadi jadi ingat ketika Pak Rudi tadi mengatakan ada tanggung jawab direksi. Tanggung jawab direksi itu adalah menjaga pertumbuhan perusahaan supaya tetap baik di dalam kondisi apapun. Dan yang kedua, menjaga keselamatan perusahaan dengan memperhatikan tugas nomor 1 tentang pertumbuhan tadi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga owner melalui komisaris itu akan memberikan masukan-masukan. Dan paling nggak waktu di RUPS dia akan tanya, apa yang terjadi, apa yang bisa Anda lakukan? Saya membayar mahal, apa yang bisa Anda lakukan? Itu tanggung jawabnya menjadi ke arah sana. Begitu Mas Panji. Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni untuk kesempatannya, dan kita nanti akan bersua kembali untuk minggu depan tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih sekaligus juga untuk partisipan-partisipan yang juga join lewat Zoom, dari Pak Andreas, Bu Arianda, Pak Bayu, Pak Bu Belen, Pak Irawan Hadi Kusumo, Pak Ibu Marsudi, Pak Pitra, terus ada 5 Pro, ada Pak Rizky Rahmat, ada Pak Rudi Balmater, dan TBK 7. Terima kasih untuk semuanya, sukses untuk aktivitasnya, dan selamat beraktivitas. Semoga tahun depan kita lebih baik. Sampai jumpa, selamat siang. Ya, demikian tadi sahabat, Anda sudah ikuti program komunikasi bisnis dengan tema apa strategi yang Anda pilih, ya, diferensiasi produk, biaya, atau fokus usaha, yang juga disiarkan di RGR FM Tulungagung dan Praja Angkasa Trenggalek. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.